Halo teman-teman, saya Laviano. Kali ini saya akan mencoba untuk men-sharing bagaimana cara membuat game RPG menggunakan RPG Maker VXS. Nah, sedikit gambaran tentang software yang akan kita pakai. Sesuai dengan namanya saja, RPG Maker VXS adalah game engine yang dapat digunakan untuk membuat game bertipe RPG. Jadi nih, buat teman-teman yang dari dulu udah pengen banget bikin game RPG, tapi nggak tahu harus mulai dari mana, teman-teman nggak usah khawatir. Karena ternyata bikin game itu nggak sesulit yang dikira kok. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman bisa masuk ke RPG Maker kalian ya. Nah, di sini kamu akan diberikan sebuah project kosong. Untuk memulai project baru, teman-teman bisa pilih file, lalu new project. Isikan folder name tempat project teman-teman berada, contohnya test. Game title adalah judul game yang teman-teman inginkan. Saya beri contoh juga test. Untuk location terserah teman-teman mau di mana. Saya di desktop. Kalau sudah, klik OK saja. Nah, ini adalah tampilan project yang ada di RPG Maker VXS. Untuk memulainya, kita klik kanan map properties. Ini untuk mengatur map sesuai dengan kita inginkan. Name dan display name, bedanya apa? Kalau name itu akan ditampilkan di project kita. Contohnya adalah map 001, ini juga map 001, cuma kita doang yang bisa lihat. Sedangkan display name ini bisa ditampilkan saat player memasuki map tersebut. Teman-teman boleh isi atau kalau enggak kosongkan juga nggak apa-apa. Untuk tileset bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Field biasanya digunakan untuk membuat peta dunia, sedangkan eksterior untuk perumahan, interior untuk isi dari perumahan tersebut, dan dungeon adalah isi dari dungeon. Kita pilih field dulu ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa atur juga width dan height-nya. Misalnya kita perbesar map yang sudah ada ya. Kalau sudah, klik OK saja. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa map ini otomatis akan membesar sesuai dengan pengaturan yang kita buat tadi. Di sini juga disediakan tools-tools yang membantu kita untuk membuat map tersebut. Ada map sendiri, event, dan region. Nah, untuk map itu kita bisa menampilkan apa yang akan kita klik di project ini. Kalau misalnya kita pilih pensil, maka jadinya seperti ini, satu-satu. Kalau teman-teman milih rectangle, dia bisa sekaligus. Nah, kalau ellipse, dia membentuk ellipse. Float fill ini untuk mengeblok semua map yang ada. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya hilangkan dulu ya. Nah, misalkan kita akan membuat map sederhana. Pastikan teman-teman klik map yang di sini ya, atau tekan F5 juga bisa. Lalu teman-teman bisa milih mau menggunakan pensil, rectangle atau ellipse. Saya menggunakan rectangle. Lalu pilih tileset yang diinginkan, misalnya rumput. Lalu ada gurun. Terus ada salju. Teman-teman bisa berkreasi sesuai kreativitas masing-masing ya. Bisa juga ditambahkan batu karang seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan pegunungan. Kalau teman-teman mengklik tab B yang ada di sini, teman-teman bisa lebih melihat lebih banyak objek yang bisa dipakai. Misalnya kita akan menambahkan kerajaan. Ya. Atau bisa juga perdesaan. Atau mungkin kita bisa menambahkan unsur fantasi di game kita nantinya. Misalnya pulau yang mengambang. Nah,
di atas pulau ini juga bisa ditambahkan misalnya rumah ya, terus mungkin ada tower untuk tempat yang bersalju, rumahnya juga bersalju. Bisa ditambahkan gunung es juga. Mungkin bisa ditambahkan juga kastil kegelapan kali ya. Ops. Ada awan juga. Oops, sorry. Ya. Nah, ini untuk map. Untuk event sendiri, teman-teman bisa menambahkan event-event tertentu di salah satu kotak yang disediakan. Misalnya, teman-teman bisa membuat show text, atau itu untuk message, atau movement, transfer player. Transfer player itu digunakan untuk menteleport player dari satu map ke map yang lain. Nanti bisa coba-coba sendiri. Nah, untuk region itu digunakan untuk meletakkan monster tertentu pada suatu tempat. Misalnya, teman-teman mau meletakkan monster A di zona 1. Tapi di zona 2 teman-teman bisa meletakkan monster di seperti ini. Di padang gurun. Dan monster yang lain lagi di zona 3. Tapi kita nggak akan bahas ini ya, teman-teman. Ini juga ada fitur zoom. Zoom ini digunakan untuk mengatur seberapa besar map yang akan terlihat. Misalnya map kita terlalu besar, maka bisa kita mundurkan 1:2, 1:4, atau 1:8. Nah, pada database ini teman-teman bisa melihat ada banyak jenis aktor atau main karakter nantinya yang teman-teman bisa pakai. Misalnya tadi yang pertama kita pakai adalah Eric. Nih ya, Eric. Class. Nah, teman-teman bisa ngatur-ngatur juga job-job yang ada. Misalnya Monk, Paladin, Spellblade. Untuk skill juga teman-teman bisa ngatur-ngatur sendiri, atau teman-teman juga bisa membuatnya ya. Item juga sama. Untuk weapons sudah disediakan. Kalau misalnya teman-teman mau menambahkan baru, bisa change maksimum. Mau nambahin berapa, misalnya maksimal 65. Dia akan menambahkan otomatis 5 slot lagi. Armor juga sama. Bisa teman-teman change maksimum. Untuk enemy juga sama ya. Untuk troops digunakan untuk monster yang berkelompok. Misalnya kamu menginginkan player bertarung dengan 2 slime, atau mungkin bisa ditambahkan. Nah, seperti ini bisa kalian atur-atur sendiri. Stats ini adalah suatu kondisi, entah stun atau sleep, paralyze, terserah. Untuk animation teman-teman juga bisa edit sendiri ya. Misalnya skill A menggunakan animasi apa gitu, terserah. Nah, ini tileset yang seperti kita map properties tadi. Teman-teman juga bisa menambahkan tileset dari bikinan teman-teman sendiri. Ada X, ada bullet. Ini berguna untuk menunjukkan tileset mana yang bisa dilewati atau yang tidak bisa dilewati oleh player.
Kalau misalnya tembok kan nggak bisa dilewati, jadi kita gunakan X. Kalau jalanan bisa dilewati, jadi menggunakan O. Common event kita skip dulu. Untuk sistem sendiri, teman-teman bisa mengatur musik yang sesuai di title screen, battle end, game over, atau apapun ya teman-teman. Misalnya kita atur title screen. Ini kalau teman-teman kecilin bisa, atau mau ganti yang Demon 2. Misalnya dirasa udah cocok, di oke aja. Terus terms itu nanti aja ya. Kalau udah selesai, stop dulu, sorry. Di oke aja. Nah, resource manager itu digunakan untuk mengimport apa yang sudah kita buat ya teman-teman. Jadi nggak defaultnya RPG VXS, tapi kita juga bisa membuat sendiri. Kemudian untuk script editor, teman-teman bisa ngotak-atik ya kalau misalnya mengerti. Script ini adalah script RGSS3. Jadi kalau teman-teman merasa ada yang belum terbiasa dengan script ini, mohon untuk tidak mengotak-atik ya, nantinya takutnya banyak error. Ini untuk sound test, teman-teman bisa tes sound di sini. Dan ini karakter generator. Ini untuk memudahkan teman-teman untuk membuat NPC atau karakter utama juga bisa. Seperti tipe rambut, nanti teman-teman bisa nyoba-nyoba sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman udah merasa cukup dalam mendesain map, teman-teman bisa langsung aja playtest ya, atau F12. Ya, kalau ada pertanyaan save atau enggak, teman-teman bisa save dulu aja. Nah, ini adalah tampilan awal dari game RPG yang udah kita buat ya teman-teman. Kalau teman-teman tekan tombol Z pada keyboard, itu untuk melakukan action. Kalau X untuk membatalkan perintah. Ini adalah game yang udah kita buat tadi teman-teman. Bisa teman-teman tekan shift untuk karakternya bisa berlari. Lah kok bisa diinjek? Ya, nanti kita bisa benerin lagi. Kalau teman-teman tekan X, teman-teman bisa melihat item, skill, equipment dari karakter teman-teman ya. Oke, untuk title teman-teman akan dibawa ke halaman awal game. Sedangkan untuk shutdown teman-teman akan keluar dari permainan ya. Nah, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Kalau misalnya teman-teman masih merasa pusing, teman-teman bisa ke dokter terdekat. Oh enggak, maksudnya bisa kirim komentar di YouTube saya. Thank you.